Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala fi kitabihil karim wa idnajjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna a'dhaman nasi manzi'atan indallahi yaumal qiyamah amsyahum fil ardi bin nasihati li khalqi. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulil karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hadratil muhtaramin, sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan fikir, riso, pengorbanan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadikan kita ini orang yang masuk dalam kerisauannya, orang yang ada di dalam doanya. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita melanjutkan. Kemarin kita telah memberi tahukan bahwa Bani Israel itu adalah satu kaum yang wa anni faddaltukum alal alamin, yang telah dilebihkan oleh Allah dari seluruh alam. Maka apa kelebihan Bani Israel? Barusan telah kita bacakan wa idnajjainakum, dan ketika najja, ketika kami selamatkan, wa idnajjainakum, ketika kami selamatkan kalian, min ali fir'aun, dari keluarganya Fir'aun atau bala tentaranya Fir'aun. Yasumunakum, sama yasumu ini yang napa yasumu niku artinya napa mengembalakan, yang kalian waktu itu berada dalam seakan-akan menjadi kambingnya Fir'aun, digembalakan oleh Fir'aun. Jadi dalam kekuasaan Fir'aun. Yasumunakum su'al azab, kemudian menimpakan kepada kalian seburuk-buruk siksaan. Yudzabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak laki-laki kalian.
wanas watas yudabbihuna abnaakum wa yastahyun, dan mereka membiarkan hidup nisaakum, anak perempuan kalian. Wa fi dzalikum, dan di dalam yang demikian itu bala umir rabbikum azim, itu merupakan bala, merupakan ujian yang Allah timpakan kepada kalian. Bala yang sangat besar, ujian yang sangat besar yang Allah timpakan kepada kalian. Disusul dengan wa'id farokna bikumul bahro, dan juga ketika kami farokna, membelah, bikumul bahro, atas kalian laut. Untuk kalian ini dibelah laut. Fa'anjainakum, kemudian kami selamatkan kalian. Wa aghraqna, dan kami tenggelamkan Fir'aun. Wa aghraqna ala fir'auna wa antum tandurun, sedangkan kamu waktu itu juga menyaksikan. Tandurun, dan kamu menyaksikan. Muhtaromin, ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi taukan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman, bahwa apabila kita ini telah dinas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi sebagaimana yang dilebihkan, faddaltukum alal alamin, minta maaf, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melebihkan Bani Israel dari seluruh alam, alal alamin, atas segala alam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bahwa Bani Israel ini senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Najja niku pertolongan. Dan ingatlah ketika kami menolongmu, melepaskanmu dari gembala Fir'aun. Maknanya apabila kita ini saat ini ada dalam kekuasaan seseorang, kekuasaan daripada pemerintahan atau apapun juga, ketika kita ini kembali kepada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada orang beriman, apa orang Islam yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada orang Islam? Di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat, dengan catatan ukhrijat linnas, kalian akan menjadi sebaik-baik umat ketika kalian mau keluar kepada manusia, ukhrijat linnas, untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu akan ditolong oleh Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menolong Bani Israel. Kemudian di dalam Quran surat Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengisyaratkan, dzalika walau yasha Allahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din walladzina qutilu fi sabilillah fala yudilla a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum
Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, kehendak Allah Subhanahu wa taala, ini bisa jadi seluruh manusia ini akan dijadikan sebagaimana seperti Fir'aun semua ini Allah Subhanahu wa taala kuasa. Atau Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia ini seperti malaikat semua, Allah bisa. Allah mampu. Atau sebaliknya Allah jadikan seluruh manusia ini seperti iblis, semua mampu Allah. Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak menguji antara kamu dengan sebagian yang lainnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Quran surat Al-Mulk bahwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan kematian ini dalam rangka mengujimu, dalam rangka ujian. Maka ayyukum ahsanu amala, di antaramu itu siapa yang paling baik amalannya. Nah, itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong Bani Israil. Ketika Allah Subhanahu wa taala menolong Bani Israil dari balak sebesar-besar balak. Bisa dibayangkan kalau saat ini kita hidup di satu negara, ketika kita punya anak laki-laki harus diserahkan kepada pemerintah untuk disembelih. Bagaimana? Kalau saat ini kita masih dalam keadaan begini, walaupun kayaknya gonjang-ganjing dan lain sebagainya, itu adalah tidak seberat apa yang Allah ujikan kepada Bani Israil. Allah berikan pertolongan kepada Bani Israil. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan anak perempuan kita hidup. Anak perempuan hidup dibiarkan, sing lanang dipateni, yang laki dibunuh, dibeleh, disembelih. Maka wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Dan di dalam yang demikian itu adalah bala, ujian yang sangat besar dari Tuhan. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Hadirin yang dirahmati Allah, yang harus kita pahami bahwa saat ketika manusia ini berada dalam ujian, maka bagaimana cara menyelesaikan ujian itu, harusnya kita kembali kepada di awal penciptaan manusia. Penciptaan manusia ini diuji oleh Allah, dihidupkan dan dimatikan supaya apa? Supaya diketahui, supaya dikenal ayyukum, di antara kalian ini ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Amal itu apa? Amal itu perbuatan, dan sebaik-baik amal adalah ketika kita ini mencontoh Rasulullah. Amalan itu ya, contoh itu, amal itu apa? Amal itu adalah perbuatan yang telah dicontohkan. Jadi amal itu bukan hanya sholat, bukan saja zakat, bukan saja puasa, bukan saja haji. Amal ini adalah
Kayak tidur itu amal. Jalan itu, berjalan itu amal. Contohnya Rasulullah SAW tidur nggak? Tidur. Rasulullah SAW tidur. Nah, Rasulullah SAW memberitahukan caranya tidur nggak? Kalau Rasulullah SAW memberitahukan caranya tidur, maka tidur itu adalah amal. Maka apakah kita sudah memperbaiki cara tidur kita? Kita berusaha tidur sebagaimana tidurnya Rasulullah SAW. Setelah tidur, kemudian bangun tidur, Rasulullah SAW juga bangun tidur. Apakah Rasulullah SAW bangun tidur? Bangun tidur. Apakah Rasulullah SAW ketika bangun tidur memberitahukan caranya bangun tidur? Maka cara bangun tidur sesuai dengan contoh yang diperintah oleh Rasulullah adalah merupakan amal. Ya itulah aksana alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum aksanu amala. Di antaramu siapa yang baik amalannya? Tidurnya, kemudian setelah selesai tidur, kemudian masuk kamar kecil. Masuk kamar kecil nggak sekedar masuk kamar kecil. Kita juga sebagaimana Rasulullah SAW ini juga di antara kita ini bahwa Rasulullah adalah manusia. Rasulullah SAW manusia, masuk ke kamar kecil, Rasulullah SAW juga kencing, juga berak. Sebagaimana saya, sebagaimana kita semua ini adalah kencing, berak semua. Tapi ketika caranya kencing itu mencontoh caranya yang diajarkan oleh Rasulullah, niscaya kencing kita ini dihitung aksanu amala, akan dihitung ibadah, akan bernilai ibadah. Itu berak, Rasulullah juga berak. Bagaimana cara berak, kemudian cara kencing, ini apabila mencontoh Rasulullah SAW, maka di sanalah ada nilai yang dikatakan takwa. Maka wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar apapun masalahnya. Jadi nyambung semua ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita apabila kita ini mau menjadi orang-orang yang berpikir. Hadirin yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Kembali kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Bani Israel ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa? Nah, dalam rangka mereka ini diperintah oleh Allah untuk membantu nabi, keluarga nabi. Bani Israel ini keluarga nabi. Keluarga nabi. Bani Israel ini keluarganya Nabi Israel, sinten Nabi Israel ini? Nabi Yakub. Nah, Nabi Israel itu Nabi Yakub, Bani Israel, Bani Yakub. Diperintah untuk ibadah, untuk ikut menjaga keluarga Nabi. Ikut menjaga agama. Ikut menjaga keluarga Nabi, sehingga Bani Israel tadi ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditolong. Ayat berikutnya, wa'id farokna bikumul bagro fa'anjainakum, dan ingatlah ketika kami belah lautan. Nah, dibelah lautan menjadi 12 jalan. Wa'id farokna bikumul bahro fa'anjainakum.
Kemudian kami selamatkan kalian, wa aghraqna ala Fir'aun, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan keluarga Fir'aun. Kami tenggelamkan bala tentaranya Fir'aun. Yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Kemudian disambung dengan wa'id farokna bikumul bakro fa anjainakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanturun. Sedangkan kalian ini melihat, kalian ini menyaksikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini. Tapi kenapa kalian saat ini kok menjadi, nah ini ditanyakan kepada Bani Israel yang waktu itu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Bani Israel dalam keadaan rusak, dalam keadaan sudah tidak lagi berpegang teguh kepada agama. Ini Bani Israel sudah tidak lagi berpegang teguh kepada agama, tidak lagi mengikuti cara yang diajarkan oleh dari awal, diajarkan oleh sinten? Nabi Yakub. Kemudian diajarkan juga kepada melalui Nabi Daud. Nabi Daud itu setelah Nabi Yusuf, Nabi Daud, diturunkan dari sana kitab Zabur. Nabi Musa diturunkan Taurat. Ini dalam rangka apa? Menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, khususnya kepada Bani Israel waktu itu. Maka Bani Israel ini ketika tidak menjaga agama dengan baik, sehingga agama ini semakin hari semakin rusak, maka menurut para mufasir, tidak lagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Bani Ishaq sebagai penerus generasi kenabian, tapi diambil dari Bani Ismail, sama-sama nabi, anaknya keturunan Nabi Ibrahim. Dan dulu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia itu melalui nabi ini, nabi-nabi, dan banyak lagi, ada 124.000 nabi. Meskipun yang wajib kita ketahui hanya 25 nabi, tapi banyak nabi yang mengajarkan kebaikan di seluruh pelosok dunia, negeri. Itu seluruhnya itu dari nabi-nabi yang tidak mesti kita harus kita kenali gitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada masalah yang harus kita pahami terhadap ayat ini. Barang siapa yang mengikuti, barang siapa yang beramal sesuai dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi, oleh Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolongnya. Intan surullah yan surukum. Apabila engkau menolong Allah, Allah akan menolongmu. Menolong Allah melalui apa? Agama Allah. Apabila engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan mengokohkan langkah-langkahmu. Muhtaramin, demikian 2 ayat bagaimana pelajaran tentang masalah apabila kita ini ikut mengikuti cara Rasulullah SAW, insya Allah akan menjadi pelajaran yang berharga, akan menjadikan diri kita
dapat pertolongan dari Allah. Tidak akan ada yang bisa menolong kita, tidak akan bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Bagaimana Indonesia ini bisa gemah ripalo jinawi kalau tidak kita serahkan kepada caranya Allah dan Rasulnya. Ingat bahwa tahun 1945 itu adalah ujung, maksudnya apa? Ujung daripada pangkalnya perjuangan dari diawali tahun berapa? Mulai dari Pangeran Diponegoro itu tahun 1828. 100 tahun sebelum kemerdekaan 100 tahun sebelumnya sudah ada perjuangan ke arah apa? Melalui agama Allah. Maka ketika kita ini meninggalkan agama, tidak mungkin kita bisa kembali mendapatkan pertolongan Allah dan kita akan merdeka. Meskipun setiap hari semakin kacau. Sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan datang satu zaman. Nah, ini nanti aja sudah pembicaraan yang lain aja. Semakin hari semakin kacau, bukan semakin baik, akan semakin kacau. Kalau kita tidak minta pertolongan kepada Allah, tidak akan ada perbaikan. Mudah-mudahan barokah. Apabila ada salah ucap, diikhlaskan. Tapi yang penting saat ini kita pahami bahwa kita saat ini membuat majelis dalam rangka penebarkan rahmat Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.